Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar akidah akhlak intensif dalam menghadapi ujian madrasah pada pertemuan ke-6. Oleh karena itu, silahkan disimak baik-baik videonya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai adab ya, baik adab dalam sholat, adab dalam zikir, kemudian adab di tempat umum, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang adab sholat dan zikir ya. Sholat, nah, sholat merupakan ibadah utama yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Agar sholat dapat dikerjakan dengan khusyuk, maka harus diperhatikan adab sholat ya. Nah, adab sholat antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama yakni yakinkan diri bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah ya. Atau dalam pembelajaran pertama kita kenal yaitu dengan istilah ihsan, di mana keanaka taroh, di mana kita seakan-akan melihat Allah, namun kalau kita tidak sanggup maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Kemudian berpakaian sopan dan juga suci, karena ini merupakan salah satu syarat sah sholat, harus suci. Kemudian mengarahkan pandangan ke tempat sujud, memperbanyak doa ketika sujud. Ketika sholat berjamaah jangan berisik dan juga bercanda. Ketika berada dalam masjid jangan bercanda dan bercakap-cakap. Sebelum sholat berjamaah dimulai, gunakan waktu untuk berzikir, tilawah atau sholat. Nah, kemudian zikir. Ya, zikir artinya ingat kepada Allah. Maksudnya mengingat Allah dengan segala kekuasaan dan keagungannya. Nah, berzikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, ini merupakan dalil berzikir. Kemudian di dalam Quran surah Ali Imran juga di sana disebutkan. Nah, adab zikir antara lain yang pertama dilakukan dalam keadaan suci. Walaupun tidak ada syarat atau rukun yang menentukan harus suci ketika berzikir, namun ini merupakan adab ya. Kemudian harus ikhlas, kemudian takzim, membesarkan eh, Allah. Kemudian tenang, khusyuk, merendahkan diri, dan juga istighfar. Kemudian yang selanjutnya adab membaca Al-Quran dan adab berdoa ya. Keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan Allah sebagai pedoman hidup manusia. Setiap mukmin harus yakin bahwa membaca Al-Quran saja sudah termasuk amal yang sangat mulia dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebab yang dibaca adalah kitab suci. Dalam hadis disebutkan bahwasanya satu huruf di dalam Al-Quran itu adalah 10 kebaikan ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang membaca Al-Quran dalam sholat akan mendapatkan pahala 50 kebajikan untuk tiap huruf yang diucapkannya. Kemudian membaca Al-Quran di luar sholat dengan berwudu, pahalanya 25 kali kebajikan bagi tiap-tiap huruf yang diucapkannya. Membaca Al-Quran di luar sholat dengan tidak berwudu, pahalanya 10 kebajikan bagi tiap-tiap huruf yang diucapkan. Nah, ini merupakan salah satu keutamaan dalam Al-Quran. Ketika kita ingin berlomba-lomba mengumpulkan pahala, ada suatu amalan yang sangat mudah dan tidak memberatkan, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian adab membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran tidak sembarangan, ada adabnya di sana. Yang pertama disunahkan berwudu sebelum membaca Al-Quran, karena yang dibaca adalah kitab suci, kalamullah. Kemudian mengambil Al-Quran dengan tangan kanan dan memegangnya dengan kedua tangan. Kemudian disunahkan di tempat yang bersih seperti di rumah, di surau, di musola, dan tempat-tempat lain yang bersih. Dan yang paling utama ialah masjid. Disunahkan menghadap kiblat, membacanya dengan khusyuk dan tenang, sebaiknya dengan berpakaian yang sopan. Kemudian ketika membaca Al-Quran disunahkan membaca ta'awuz, a'udzubillah ya. Sesudah itu barulah membaca Al-Quran.
Disunahkan membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu pelan dan tenang. Dalam membaca Al-Quran hendaknya dihayati arti dan maksudnya. Disunahkan dengan suara yang merdu dan juga bagus. Ketika membaca Al-Quran hendaknya tidak memutus bacaan hanya karena hendak berbicara dengan orang lain. Kemudian dilarang tertawa, bermain-main, bercanda ketika sedang membaca Al-Quran. Kemudian ada berdoa. Berdoa artinya memohon, meminta atau menyeru. Doa merupakan amalan ibadah terpenting yang harus dilakukan oleh umat Islam. Bahkan berdoa juga termasuk ibadah yang terkait dengan kesempurnaan iman seseorang. Nah, perintah berdoa terdapat dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni istajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenalkan bagimu. Nah, agar doa kita terdengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum berdoa perlu memperhatikan tata cara atau adab berdoa Nah, mungkin selama ini kita terus-menerus berdoa namun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita belum memenuhi, belum adabnya belum kita terapkan sehingga Allah belum mengabulkan. Nah, adabnya yang pertama berdoa dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Kemudian mengangkat kedua belah tangan sebelum berdoa, sebaiknya bertobat atau mengucapkan istighfar. Kemudian memuji nama Allah, tahmid diikuti dengan mengucapkan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian merendahkan suara dilakukan dengan khusyuk dan tadaruk, penuh harap dan kerendahan diri. Meyakinkan diri bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Doa ditutup dengan membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah adab kita dalam berdoa. Jadi berdoa tidak asal-asalan meminta. Seperti halnya ketika kita meminta uang kepada orang tua saja, kita harus meminta dengan baik-baik. Apalagi ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab kepada orang tua dan juga guru, ya. Adab kepada orang tua. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah peranan orang tua terhadap diri kita. Berbuat baik kepada orang tua atau yang disebut dengan birrul walidain adalah akhlak yang sangat mulia. Allah mewajibkan kita senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Tingkatan keutamaannya sangat tinggi sehingga perintah menyembah Allah diiringi dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Dalam Quran surah Luqman ayat 14, wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan menyapihnya dalam usia 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Oleh karena itu, ibu kita yang telah bersusah payah, ya, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah mengurusi kita. Oleh karena itu kita wajib memuliakan orang tua. Nah, cara berbuat baik kepada orang tua, yang pertama patuh dan hormat kepada mereka. Kemudian menenangkan hati orang tua baik dengan perkataan maupun perbuatan, mendoakan orang tua baik ketika orang tua sehat, sakit, atau telah meninggal dunia. Kemudian jangan melakukan perbuatan yang menyakiti orang tua, walaupun itu hanya berkata nah itu dapat menyakiti orang tua. Kemudian hubungkanlah tali silaturahmi dengan saudara dan kerabat orang tua setelah mereka meninggal dunia. Kemudian adab kepada guru. Guru merupakan orang tua di sekolah. Guru dengan ikhlas memberikan ilmu dan membimbing siswanya. Maka guru harus dihormati dengan cara yang pertama,
memberi salam lebih dulu ketika bertemu dengan guru. Kemudian memperhatikan nasihat-nasihat yang baik ketika dinasihati, tidak memotong nasihat, tidak nyaut, ya, tidak menyakiti guru. Kemudian mematuhi perintahnya selama tidak bertentangan dengan Islam. Menjauhi larangannya selama tidak bertentangan dengan Islam. Tidak boleh mengada-ngada pertanyaan yang akibatnya merugikan diri sendiri. Kemudian berbicara dengan baik dan menunjukkan sikap merendahkan diri. Dalam majelis atau pertemuan, hendaklah mendahulukan guru, mengerjakan tugas yang diberikannya dengan baik, tidak memperolok-olok dan meremehkannya, apalagi menggibah tentang guru, mengata-ngatai guru di belakangnya, merendahkan guru. Nah, ini adalah salah satu adab tercela kepada guru. Oleh karena itu, adab kepada guru merupakan sesuatu yang sangat penting karena keberkahan ada di situ. Memang guru itu tidak bisa memberikan keberkahan. Yang memberikan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun, jalan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah baik kepada guru, menghormati guru, tidak merendahkan guru, ya. Nah, inilah adab kepada guru, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Kemudian adab kepada saudara dan juga teman. Saudara dikelompokkan menjadi dua, yakni saudara hubungan darah atau kerabat dan saudara sesama muslim. Dalam hubungan darah atau kerabat, Islam mengajarkan cara-cara berbuat baik, antara lain saling mengunjungi, saling membantu, saling menolong, bermusyawarah. Jika ada masalah, yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, dan yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Nah, kepada sesama muslim, hendaklah saling menghargai dan menghormati. Yang pertama, jika berjumpa maka ucapkanlah salam. Kemudian jika diundang, penuhi undangannya. Jika diminta nasihat, maka nasihatilah. Jika ia bersin dan mengucapkan hamdalah, doakanlah dengan mengucapkan yarhamukallah. Jika ia sakit, jenguklah dan berdoa agar lekas sembuh. Kemudian jika ia meninggal, antarkanlah jenazahnya ke kuburan. Nah, inilah adab-adab kepada saudara dan juga teman. Nah, kemudian kita membahas lagi adab Islam kepada tetangga. Yang disebut tetangga itu siapa? Para ulama menjelaskan bahwa tetangga itu adalah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, dan juga 40 rumah ke belakang. Itulah yang dianggap tetangga dekat kita. Itulah saudara terdekat kita. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Nah, kemudian ada hak dan juga kewajiban. Nah, kewajiban yang pertama, apabila berjumpa maka mengucapkan salam. Kemudian jaga nama baik tetangga, bersikap sopan kepada tetangga, ikut bahagia jika tetangga sedang bahagia, dan turut prihatin jika terkena musibah dan berusaha menghibur agar bersabar. Menjenguknya jika sakit dan mendoakannya. Kemudian memaafkan kesalahan, menghormati keluarga dan teman-temannya, berbagi makanan, kemudian saling mengawasi rumahnya dari segala gangguan orang jahat jika sedang tidak ada di rumah. Nah, inilah adab-adab tetangga yang harus kita jalankan, hak dan kewajiban kita sebagai tetangga. Kemudian setelah kita membahas adab terhadap tetangga, kita membahas adab terhadap lingkungan, ya. Ada fauna dan juga ada flora, ya. Fauna itu binatang. Cara menyayangi binatang, yang pertama, jika memelihara binatang hendaknya disediakan makanan, minumannya yang cukup, dan kandangnya. Kemudian jika menyembelih binatang hendaknya menggunakan pisau yang tajam dan dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Jika hendak membunuh binatang yang berbahaya atau merugikan, hendaklah jangan menyiksanya lebih dahulu, ya. Kemudian jika binatang dijadikan tunggangan atau dimanfaatkan tenaganya, hendaknya diperlakukan dengan baik. Jika melihat binatang sedang dalam bahaya atau kesusahan, hendaknya segera ditolong. Nah, kemudian cara merawat tumbuh-tumbuhan. Nah, ini salah satu adab dari lingkungan, yaitu fauna, ya.
flora. Yang pertama, tumbuh-tumbuhan yang ditanam diupayakan agar tumbuh dengan subur, diberi pupuk, disiram secukupnya. Kemudian memanfaatkannya seperlunya sesuai dengan kebutuhan. Menjaganya dari kerusakan, mengupayakan kembang biakan tanaman. Jika pohon sungat diperlukan dan sudah saatnya ditebang, barulah ditebang. Akan tetapi perlu ditanam kembali bibitnya. Nah, kemudian adab di tempat umum dan juga di dalam perjalanan. Yang pertama, tidak membuang sampah membuang sampah pada tempatnya. Tidak merokok karena asapnya mengganggu kenyamanan orang banyak. Kemudian ketika di tengah-tengah banyak orang, jangan berbicara keras-keras takut mengganggu orang. Jika ingin bersin, palingkan muka, tutup mulut dan hidung. Kemudian jangan meludah di sembarangan tempat, jangan kentut di tengah umum, terus memelihara keindahan fasilitas umum. Memahami tata tertib yang ada di tempat umum. Ya, itulah adab ketika kita berada di tempat umum. Kemudian adab di jalan atau dalam perjalanan. Mengucapkan salam jika bertemu dengan teman atau orang-orang yang sudah kenal. Berjalan hendaklah di sebelah kiri, kemudian menyeberang jalan hendaklah pada tempat yang disediakan. Nah, berjalan dengan tertib, menyingkirkan benda yang membahayakan. Ketika berada dalam kendaraan umum, hormatilah orang yang lemah. Jika berkendaraan, hendaklah mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sesama pengguna jalan harus saling menolong. Kemudian bersikap santun ketika di jalan atau dalam kendaraan. Nah, inilah adab-adab di dalam perjalanan. Nah, alhamdulillah pertemuan ke-6 ini telah kita bahas. Semoga dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi lagi seorang muslim yang hakiki. Oke, sampai di sini pertemuan kita, sampai di sini pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.